Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kita masih pada masalah yang kedua. Wa huwa ismu hadzal ilm. Nama ilmu ini. Sudah disebutkan bahwa ilmu ini dinamakan dengan akidah, kadang dinamakan dengan tauhid, kadang dinamakan dengan as-sunnah, kadang dinamakan dengan iman. Yang itu semua disebutkan oleh para ulama dalam judul-judul kitab mereka. Ada yang menuliskan kitabnya dengan judul Al-Aqidah. Ada yang menuliskan judul kitabnya At-Tauhid. Ada yang menuliskan kitabnya dengan judul As-Sunnah. Ada juga Al-Iman. Adapun kata beliau, "Tsumma khalafa min ba'dihim khalfun." Kemudian muncul di belakang mereka para ulama tersebut orang-orang khalaf yang adha'u fi'la salaf, yang melalaikan ilmu dari salafnya. Wattaba'u ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Fa'atau bi asma'in jadidah, akhirnya mereka membuat nama-nama baru. Famin hadhil asma', di antara nama-nama mereka yang mereka namakan adalah usul. Baik. Karena mereka menganggap fikih sebagai furu'. Usul, akidah, furu', fikih. Ini akidah, ini fikih. Baik. Mengapa mereka berkata demikian? Karena akidah ini fondasi. Usul maknanya pokok-pokok. Ikhwan ibn a'azakumullah, penamaan ini sesungguhnya berasal bukan dari salaf, tetapi dari mereka-mereka para ahli kalam. Dan taksim ini batil dari berapa sisi. Sisi pertama, tidak ada satu dalil pun dalam kitab dan sunnah yang menyebutkan ilmu aqidah, ilmu tauhid sebagai usul. Annahu lam yarid an ahadin minas salaf. Dan juga enggak ada riwayat dari salaf yang menyebutkan dengan istilah usul. Berarti alasan pertama, istilah ini batil karena enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah. Kemudian yang kedua, karena tidak pernah disebutkan oleh para salaf. Enggak pernah para sahabat berkata kita harus pelajari ilmu usul. Tidak ada. Yang ketiga, jim, abaja itu ABC. Kenapa kok enggak alif, ba, ta, kok jim? Karena memang ABC itu barakallahu fikum diambil dari nama-nama bintang, yaitu ketika orang-orang Arab mengurutkan huruf itu dengan abajadun, hawazun, hutin. Abajadun, akhirnya orang Indonesia bilang abjad. Itu nama bintang, abajadun, hawazun, hutin. Dari situlah diambil huruf-huruf. A, ba, ja, da, habis jim, dal. Terus ha, kemudian waw, hawazun, zai, ha, po. Baik. Kemudian mereka mengambilnya menjadi ABC. Baik, ternyata semuanya dari kaum muslimin. Semuanya dari kaum muslimin. Jim, annahu la yujad dhabitun wahidun mundhabit yasul min khilalihi at-tafriq baina ma yuqalu fihi usul aw furu'.
Tidak ada definisi satupun yang mundhabit. Tidak ada definisi yang pasti, yang tegas. Untuk membedakan mana usul, mana furu'. Baik, sekarang saya tanya pada kalian, mana yang dianggap usul sebagai pokok dan mana yang dianggap furu' sebagai cabang-cabangnya yang tidak penting atau dianggap kurang penting. Kalau mengatakan seperti mereka, usul itu akidah, furu' itu fikih, kalla, bisa dibantah. Mengapa? Karena salat dia fikih, sahih, tetapi dia merupakan usul, merupakan prinsip, nggak bisa dibilang furu'. Karena Rasulullah menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5, di atas syahadat la ilaha illallah, salat, puasa, haji dan seterusnya. Berarti salat tonggaknya agama, asal min usuliddin. Mana definisi kalian? Katanya usul itu adalah kalau akidah, furu' itu kalau fikih. Ternyata ada bab-bab fikih yang merupakan usul. Rusak. Oh bukan, maksudnya kalau yang namanya akidah itu sudah disepakati, kalau fikih itu sering ada ikhtilaf. Sehingga yang menjadi pokok adalah yang tegas, yaitu akidah. Kalau yang masih ada ikhtilaf seperti salat dan lainnya, itu furu'. Baik, saya tanya pada kalian. Ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit, hal ra'a rabbahu amla? Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya atau tidak? Akidah apa? Fikih. Akidah apa fikih? Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak waktu mi'raj? Itu masalah akidah atau masalah fikih? Kalau masalah fikih itu amalan, ada pekerjaannya, ada amalannya. Kalau masalah keyakinan Rasulullah melihat dan tidak, berarti masalah akidah. Karena tidak ada amalan apapun, cuma keyakinan apakah Rasulullah melihat atau tidak. Ternyata di sini ada ikhtilaf. Di antara para sahabat saja ada yang berpendapat melihat, ada yang berpendapat tidak melihat, ada yang berpendapat melihat tapi cahaya. Yang diperselisihkan oleh para ulama. Berarti tidak mesti akidah kemudian tidak ada ikhtilaf padanya. Masalah melihat Rabbnya ada ikhtilaf pada akidah. Dan masalah wajibnya salat la khilafa fi, padahal itu fikih. Ada satu ulama yang mengatakan wajib tidak wajib salat 5 waktu. Tidak ada. Sepakat seluruh para ulama bahwa salat 5 waktu adalah wajib, fardu ain ala kulli muslimin. Sehingga kata beliau, kata Syekh Yasin, yang ketiga, bahwa kalimat usul ini tidak ada definisi yang kokoh, nggak ada definisi yang tegas. Usul itu yang kayak apa, furu' itu yang kayak apa. Baik. Dan anna hadha taqsim ji'a min qibali ahli al-ahwa. Pembagian ini datangnya dari ahlul ahwa. Seperti Mu'tazilah, Al-Kullabiyah, Asy'ariyah dan sekian banyak ahlul kalam. Datangnya dari ahlul kalam. Silakan lihat merujuk kitab Manhajus Sunnah An-Nabawiyah. Yang berikutnya nomor 2, wa min hadhil asma' ilm al-falsafah wal kalam. Tadi abajadun cuma 4. Abajadun. Ada yang kelima? Naam, ada yang kelima. Yang kelima yang menunjukkan batilnya makna usul adalah mengandung pelecehan terhadap yang mereka namakan furu'. Mengandung perendahan, pelecehan yang namanya furu'. Yang penting itu usul, adapun furu' yang namanya cabang-cabang, gak penting. Itu kan cuma cabang-cabangnya saja.
cuma kembang-kembangannya. Yang penting kan intinya, yaitu usul. Maka hadat taksim mirip dengan taksim lain dari mereka juga, yang menyatakan ada qishr, ada lubab. Tahu qishr lubab? Qishr itu kulitnya, lubab itu isinya. Kalau kita membuka mangga, kulitnya kita buang, isinya kita makan. Yang dibuang itu qishr, sedangkan yang dimakan itu lubab, lub intinya. Kata mereka bahwa agama ini terbagi menjadi dua, inti dan cabangnya, isinya dan kulitnya. Yang penting itu adalah pokoknya, yang penting itu adalah intinya. Adapun kulitnya itu digeser, bukan terlalu penting. Ini barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa istilah usul ini tidak tepat untuk berbicara akidah. Ilmu ini yang kita pelajari disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu sunnah. Tapi nama lain yang juga termasuk nama-nama yang tidak tepat adalah ilmu filsafah wal kalam. Ilmu filsafat dan ilmu kalam. Wa hadha tasmiyah batilatun aydan li umur. Penamaan ini juga batil karena beberapa perkara. Perkara pertama, anna ilmal falsafah wal kalam ya'tamidani 'ala al-'aqli. Fa huwa masdaruha atau masdaruhuma. Wa amma ilmul aqidah fa masdaruhu al-kitab was sunnah. Dikatakan batil karena sesungguhnya ilmu filsafat, ilmu kalam dasarnya adalah akal. Adalah akal. Mana yang mungkin, mana yang wajib, mana yang mesti, mana yang tidak, mana yang bisa-bisa saja. Ini menurut akal. Apa yang menurut akal mungkin, apa yang menurut akal bisa-bisa saja, apa yang menurut akal mustahil dan seterusnya. Maka itu jelas agama ini atau ilmu akidah ini jelas bukan didasari akal, tapi didasari kitab was sunnah. Sehingga tidak tepat diberi nama ilmu kalam atau ilmu filsafat. Yang kedua, yang ba, annahuma ilmani madmumani qaddamaha salaf. Dua ilmu itu, ilmu kalam dan ilmu filsafat, adalah dua ilmu yang dicerca oleh para ulama dan diperingatkan oleh para ulama agar jangan kalian pelajari. Qala wa amma ilmu al-aqidah, adapun ilmu al-aqidah, fahuwa aslu da'watir rusul, maka itu adalah inti dari dakwah para rasul. Maka barakallahu fikum syattan bainahuma, sangat berbeda antara keduanya. Yang ini dicerca, yang ini dipuji, maka tidak boleh disamakan. Ilmu al-aqidah bukan ilmu filsafat, ilmu tauhid bukan ilmu kalam. Maka Muhammad Abduh yang menulis Kitabut Tauhid, kemudian di halaman pertama dia berkata, hakikat ada. Apakah ada? Ada adalah kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu sebelum keberadaan ada itu, bahkan sebelum kalimat ada itu ada. Hakikat ada satu bab. Berarti barakallahu fikum dia menyamakan antara ilmu tauhid dengan ilmu filsafat. Karena yang dibahas tadi tentang hakikat ada itu ilmu filsafat, bukan ilmu akidah. Bukan ilmu tauhid, tetapi dinamakan tauhid oleh dia. Ini pengkaburan. Yang namanya ilmu tauhid bukan dengan ilmu kalam, yang namanya ilmu kalam bukan ilmu tauhid. Perbedaannya sangat jelas. Ilmu kalam berdasarkan akal,
Sedangkan ilmu akidah, ilmu tauhid berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti jelas penamaan tadi batil dari dua sisi ini. Yang pertama, kalau itu adalah ilmu yang dicerca oleh salaf. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Man tamantak faqad tazandaq. Siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Tamantak yang bermantik, maka dia jadi zindiq. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan dengan tegas, hukumku bagi mereka yang masuk ke dalam ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah korma, atau dalam riwayat dipukul dengan sendal dan dikelilingkan ke seluruh kampung-kampung sambil diumumkan, inilah orang yang meninggalkan sunnah kepada ilmu kalam, orang yang masuk ke dalam ilmu kalam, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada dua ilmu yang tidak boleh dipelajari, ilmu sihir dan ilmu kalam. Ilmu sihir menjadikan orang kufur, dan ilmu kalam menjadikan orang sesat. Jadi salah berfikirnya, jadi berubah cara berfikirnya, jadi berani mengotak-ngatik ayat dan hadis. Yang ketiga, jim, annahuma jahlun wahiratun wasyak. Dua ilmu ini, ilmu filsafat dan ilmu kalam, yang sesungguhnya keduanya sangat mirip, merupakan kebodohan, wahirah, kebingungan, ilmu yang membingungkan, wasyak dan keraguan. Maka mereka para ulama berkata, man alima bil kalami fahuwa jahil, wa man yajhal bil kalami fahuwa alim. Kata mereka para ulama, siapa yang ahli ilmu kalam maka orang itu bodoh, dan siapa yang bodoh terhadap ilmu kalam maka dia itu pandai, dia itu alim. Jadi berbahagialah kalian yang tidak mengerti ilmu kalam, bahwa kalian justru orang yang berilmu, mengerti kalau ilmu kalam itu la faedata fi, enggak ada faedahnya. Wa ilmu aqidah ilmun wa imanun wa yaqin. Adapun ilmu akidah, ilmu tauhid, itu merupakan ilmu yang benar-benar ilmu, merupakan iman, keyakinan, dan merupakan yakin. Bukan seperti ilmu kalam tadi, isinya keraguan-raguan, isinya kebingungan. Tidakkah kau lihat ahli filsafat kecuali orang yang meletakkan tangannya di dagunya sambil hayaran, bingung, lamun. Karena mereka hanya berpikir, tidak terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Maka penamaan itu batil dengan tiga sisi ini. Penamaan berikutnya, wa minhum man atlaqa alaihi bit-tasawwur. Ada lagi yang menamakan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sunnah ini dinamakan dengan tasawwur. Tasawwur itu gambaran di dalam pikiran, persepsi, atau istilah mereka fiksi, ilmu fiksi dan sejenisnya. Wadzalika kama fa'ala Sayyid Qutb haitsu samma kitabahu alladhi huwa fi hadzal bab. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyid Qutb ketika dia menamakan kitabnya yang dia tulis dalam masalah tauhid, dia tulis dalam masalah akidah, dinamakan dengan khasaisut tasawwurul islami wa muqawwamatihi. Dia kasih judul keistimewaan
gambaran Islam atau persepsi Islam dan penopang-penopangnya. Wahadal istilah ini memang mantiqi. Apa maknanya mantiqi? Berasal dari ilmu mantiq. La salafi, bukan dari salaf, tetapi dari ilmu mantiq. Silakan lihat Al-Muqawwamat fil I'tiqad wa ma ba'd li Nasir ibn Abdullah Al-Qafari. Baik. Yang kedua pembahasannya tentang definisi ilmu ini. Tadi kan penamaannya. Apa penamaannya? Namanya akidah atau ilmu tauhid atau ilmu sunnah atau al-iman. Baik. Apa isinya? Apa definisinya ilmu ini? Qala Az-Zabidi fi At-Taj alladhi sarraha bihi a'immatul istiqaq anna asl al-'aqd naqidul hal. Disebutkan oleh Az-Zabidi dalam At-Taj yang menjelaskan dengannya para ulama tentang pengambilan kata aqd. Akidah kan dari kata aqd. Pengambilan kata aqd adalah lawan dari al-hal. Al-hal itu lepas, aqd itu terikat. Berarti kalimat aqidah diambil dari kata aqd yang artinya terikat, lawannya adalah terlepas. Dari kata aqada aqdan wa ta'aqudan wa uqdah. Diambil dari kata aqada aqdan, aqada yaqidu aqdan wa ta'aqudan wa uqdatan wa qad in'aqada wa ta'aqqada, maka dia terikat atau dia dalam keadaan mengikat. Tsumma istu'mila fi anwa'il uqudi wal buyu'at wa ghairiha. Kemudian dipakai kata akad ini dalam perkara muamalah-muamalah seperti uqud, jual beli dan transaksi, wal buyu'at, dan berbagai macam jual beli yang lain, dipakai kata tadi akad. Saya jual, saya beli, akad. Saya nikahkan, saya terima, akad. Saya sewa rumah ini sekian, ya saya bayar sekian, akad. Semua ikatan-ikatan tadi, jual beli, sewa menyewa, muamalah dan segala macamnya, itu semua disebut akad karena ada ikatan. Ada ikatan. Qala wa thumma istu'mila fi at-tasmim al-i'tiqad al-jazim. Kemudian dipakai kata ini untuk keterikatan yang sungguh-sungguh, yang sangat tegas, yaitu keterikatan hati dengan satu keyakinan tertentu. Itu akidah. Keterikatan hati dengan keyakinan-keyakinan tertentu disebut akidah. Indah. Hada min haitsu ta'rifil lughawi. Itu dari sisi bahasa. Artinya ini adalah definisi dari segi bahasa. Amma ta'riful istilah, adapun secara makna istilah, fa huwa hukmul ladzil ad-dihn al-jazim. Fa in tabaqa al-waqi' fa sahih. Wa in khalafahu fa fasid. Wal waqi' huwal kitab was sunnah. Adapun definisinya secara istilah, maka akidah adalah hukum yang ada di dalam diri seseorang, jazim, yang tegas dengan yakin. Itu akidah. Fa in tabaqal waqi' fa sahih.
Kalau mencocoki kenyataan berarti akidah yang sahihah. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan maka akidah yang fasidah. Saya yakin bahwa kalau seorang mati kecelakaan maka arwahnya gentayangan karena belum mati sudah ditabrak padahal belum waktunya mati. Maka masih ada sekian waktu sebelum dia ajalnya datang sudah ditabrak, maka ruh tadi bingung. Mau ke jasad-jasadnya sudah hancur. Mau kembali seperti rata-rata yang mati, dia belum mati. Masih punya umur sekian. Karena matinya ditabrak. Sehingga dia gentayangan. Kamu yakin itu? Yakin itu keyakinan fasid. Aqidatun fasidah. Aqidah yang fasad. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka ketika dia ketabrak, saat itu dia mati, maka saat itu ajalnya tiba. Dia sudah mati. Dan rohnya di alam barzakh. Bukan lagi di alam dunia. Tidak gentayangan. Ini akidah sahihah. Barakallahu fiikum. Dua-duanya dinamakan akidah karena sesuatu yang diyakini dalam hati seseorang sebagai satu keyakinan. Tetapi yang lurus, yang benar, maka itu akidah sahihah. Adapun yang dusta, yang palsu, yang salah dikatakan akidah fasidah. Baik, akidah yang lurus, akidah yang sahihah adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Tanbih, peringatan. I'lam anna lafdha aqidah la yujad fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah SAW wala fi syai'in min ummahati ma'ajimul lughah. Fahiya idan kalimatun muwalladatun walladhi kana yasbiquha fil isti'mali kalimat al-i'tiqad wa mu'taqad. Ketahuilah bahwa lafaz akidah dengan wazn fa'ilah ini justru tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada dalam sunnah Rasulullah, dan tidak ada sedikit pun di dalam kitab-kitab induk dari kitab bahasa Arab. Berarti kalimat akidah ini sesungguhnya lahir dari kata yang lain. Dari kata apa? Dari kata yang sudah lebih dulu sebelumnya dalam pemakaian, yaitu kalimat i'tiqad, keyakinan. Wa mu'taqad juga maknanya keyakinan. Dua kata inilah yang sering dipakai dulu. Hadza i'tiqad ahli sunnah. Hadza mu'taqad ahli sunnah. Wa qad dzakara ba'd ahli al-'ilmi anna awwala man istamala lafdhat aqidah huwa al-Ghazali. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwa orang yang pertama memakai istilah al-aqidah adalah Al-Ghazali. Wa hadza laisa bisahih. Tetapi itu tidak tepat, itu tidak benar. Mengapa? Likaunil Ghazali masbuqan bi Abi Utsman As-Sabuni. Karena Al-Ghazali datang belakangan. Padahal sudah ada imam sebelumnya, yaitu Imam Abu Utsman As-Sabuni yang menulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Judulnya apa? Aqidah. Berarti sudah ada istilah aqidah sebelum Ghazali. Haitsu yusamma risalatahu, di mana beliau menamakan risalahnya dengan Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa qad sabaqahuma ila hadza at-Tahawi, dan beliau berdua pun
Kalau Ghazali didahului oleh Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i, Abu Uthman As-Sabuni juga didahului oleh Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu dalam akidahnya, akidah Tahawiyah, haitsu jaa fiha, di mana beliau berkata di dalamnya, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ini juga istilah aqidah. Berarti sudah didahului oleh Abu Ja'far, sudah didahului oleh Imam As-Sabuni. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa, walaupun istilah aqidah dengan lafaz seperti ini belum ada dan tidak ada dalam kitab dan sunnah, tetapi ini muwalladah, dia lahir dari kata yang sama atau asal kata yang sama dengan i'tiqad. I'tiqad atau mu'taqad. Mu'taqad atau i'tiqad, maknanya sama, tidak ada masalah. Mengapa? Karena asal katanya sama dengan i'tiqad dan mu'taqad yang sudah dipakai sebelumnya dan sudah disebutkan oleh ucapan para ulama salaf sejak dulu. I'tiqad ahli sunnah, i'tiqad ahli sunnah, atau mu'taqad ahli sunnah, mu'taqad ahli sunnah. Walhamdulillah, itu semakna. At-thalithah, pembahasan ketiga adalah isi dari ilmu ini. Ilmunya bernama akidah atau al-iman atau as-sunnah atau at-tauhid. Sedangkan maknanya sudah dijelaskan dan sekarang isinya. Hadzal ilmi atau hadzal ilmu a'ni ilm al-aqidah yatanawal mawadhi' syatta. Ilmu akidah ini mencakup sekian pembahasan-pembahasan di dalamnya. Syatta yang berbeda-beda. Mengandung pembahasan-pembahasan yang berbeda-beda di dalamnya. Tapi semuanya berkait dengan keyakinan, berkait dengan akidah, berkait dengan mu'taqad, berkait dengan i'tiqad. Yang pertama, pembahasan tentang asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi bi'addilatiha. Di dalamnya ada pembahasan tentang penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan fi'il-fi'ilnya dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, dzikru umuril ghaib wal akhirah wa ma yalhaq dzalik min ahwali ahli jannati wan nar. Disebutkan pula dalam pembahasan kitab ini atau dalam pembahasan ilmu ini tentang perkara-perkara yang gaib, yaitu tentang akhirat misalnya, dan semua yang terjadi di sana dan keadaan-keadaannya, dan juga tentang surga dan neraka dan bagaimana penghuninya. Itu juga ilmu aqidah. Termasuk ilmu aqidah dzikrul qadar, berbicara tentang keyakinan takdir. Wa dzikrus sahabah, termasuk dalam aqidah adalah keyakinan tentang keutamaan para sahabat dan apa kewajiban kita terhadap para sahabat. Itu juga aqidah. Wa dzikru ummahatil mu'minin, tentunya di samping para sahabat juga tentang ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mulianya mereka dan bagaimana sikap kita seharusnya terhadap ummahatul mu'minin. Wa dzikru masailil wala wal bara, juga
Di dalam ilmu akidah dibahas tentang sikap al-wala wal bara, cinta dan benci. Cinta kepada siapa saja dan benci terhadap siapa saja. Siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Bahkan dua perkara ini disebut di dalam hadis yang sahih sebagai awthaq ural iman. Awthaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Nabi SAW, setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu setinggi-tinggi urat keimanan. Artinya mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai para sahabat dan pengikut-pengikutnya, mencintai para tabi'in dan para ulama setelahnya, mencintai orang-orang beriman, mencintai ahli sunnah, mencintai orang-orang saleh, mencintai para awliya illah, para ulama. Ini juga barakallahu fikum termasuk akidah. Kewajiban untuk mencintai siapa-siapa yang seharusnya dicintai. Dan sebaliknya wajib kita membenci syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kita musuhi mereka, kita benci mereka. Dan juga anak buahnya dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan munafiqin, dari kalangan ahli kitab, dari kalangan mereka-mereka yang merupakan pengikut iblis dan anak buahnya. Kita harus benci, enggak boleh mencintai mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun di dalam sebuah negara Islam kita memberikan hak-hak orang kafir dhimmi, hak-hak duniawiyah tentunya, bukan karena cinta pada mereka. Bagaimana mungkin mencintai orang yang menuduh Allah punya anak? Bagaimana mungkin mencintai mereka yang mencerca Allah dan Rasulnya? Bagaimana mungkin mencintai orang yang mencaci maki dan memusuhi agama kita? Tidak mungkin. Yang berikutnya, dalam permasalahan akidah dibahas juga tentang iman. Ada berapa cabang-cabang keimanan dan apa saja yang termasuk dalam iman. Wa ghairi dzalika minal umuril aqidah, dan lain-lainnya dari perkara-perkara akidah. Ghayatuhu, sekarang ghayatuhu, tujuannya. Tujuan ilmu ini jelas. Ma'rifatu umuril aqidah yusayyirul iman wat tasdiq bil ahkam asy-syar'iyyah mutqinan muhkaman la tazalziluhu syubhatul mubtilin wala dhalalatil mubtadi'in. Tujuannya agar keyakinan kita, keyakinan kaum muslimin yang mempelajari ilmu ini semakin kokoh, agar iman semakin naik, semakin naik, semakin naik. Wat tasdiq, pembenaran terhadap agama ini semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. yakni membenarkan hukum-hukum syariat. Mutqinan, agar semakin kuat. Muhkaman, agar semakin kokoh. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh syubhat ahlul batil. Tidak gampang tuzalziluhu, digoncang, tidak mudah digoncang oleh syubhat-syubhat. Syubhatnya para mubtilin, syubhatnya ahlul batil. Dan juga tidak bisa digoncang oleh syubhatnya ahlul bid'ah, dalalat al-mubtadi'in. Tidak mudah digoncang dengan syubhatnya dan kesesatan para ahlul bid'ah wa dalalah. Ini tujuan mempelajari akidah. Alhamdulillah, kita tahu namanya, kita tahu maknanya, kita tahu isinya, yang dibahas apa saja, dan kita tahu tujuannya. Kita akan lanjutkan insyaallah tentang buahnya dan seterusnya pada pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.